Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kazimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfaru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina waz-zakirin. Hadirin sidang jamaah zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa beberapa hari lagi Ramadan akan meninggalkan kita semuanya. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita akan ditinggalkan Ramadan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang Ramadan berlalu darinya sementara dosa-dosanya belum terhapus, maka dia akan menjadi orang yang sangat merugi. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kepada kita bagaimana di 10 hari terakhir bulan Ramadan, hari-hari di mana Ramadan akan meninggalkannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memaksimalkan ketundukannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Komunikasi vertikalnya dimaksimalkan. Bahkan dalam sebuah hadis dinyatakan bahwa di 10 hari terakhir bulan Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengencangkan ikat pinggangnya. Para mufassir hadis menyatakan bahwa yang dimaksud dengan mengencangkan ikat pinggangnya itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mendekati para istrinya. Tidak mendekati para istrinya karena Rasulullah istrinya banyak, ya. Kalau kita tidak mendekati istrinya kan gitu ya. Kalau kita tidak mendekati istri-istrinya nanti bahaya. Yang kedua, makna yang kedua penafsirannya memang Rasulullah tidak memperbanyak makan dan minum di akhir bulan Ramadan karena dikhawatirkan makan dan minum itu akan membuat dirinya justru semakin lemah dalam beribadah kepada Allah. Ya, lemah beribadah kepada Allah karena lebih banyak ngantuknya ketimbang meleknya, ketimbang cerianya, ya. Ya, nah itulah yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dan semakin Ramadan itu akan berakhir, semakin duka lara kira-kira hatinya, karena belum tentu di Ramadan yang akan datang akan bertemu kembali, ya. Dan berharap bahwa setiap bulan yang telah dilewati itu adalah bulan Ramadan. Angan-angannya seperti itu dari kalangan para sahabat. Nah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, misi utama dari bulan Ramadan, misi utamanya adalah perubahan. Sebagaimana yang pernah kita kaji di awal Ramadan dulu, bahwa misi utama Ramadan itu adalah perubahan. Ya, kalau bahasa Al-Qur'an, perubahannya dari pribadi yang tidak bertakwa menjadi pribadi yang bertakwa. Maka ayat Al-Quran itu ditutup tentang puasa, ditutup dengan la'allakum tattaqun. La'alla itu dalam bahasa Arab litaroji.
Litaraji itu harapan yang mungkin tercapai. Karena sesuatu yang mungkin bisa dicapai, maka setiap manusia, setiap orang harus mengikhtiarinya, harus berusaha bagaimana bisa mencapai derajat itu. Setiap orang bisa selama dia ada usaha untuk mencapai derajat takwa itu. Karena Allah menggunakan kata-kata la'alla. Jadi dalam bahasa Arab, harapan itu ada dua, ya, yang mungkin tercapai dan yang tidak mungkin tercapai, dan itu dibedakan katanya. Kalau yang mungkin tercapai itu menggunakan la'alla, kalau yang tidak mungkin tercapai itu menggunakan laita, ya. Sehingga kalau ada ayat Al-Quran menggunakan kata-kata laita, itu sesuatu yang tidak mungkin tercapai. Seperti misalkan aku ingin menjadi matahari, itu nehi, tidak mungkin tercapai, begitu ya. Makanya menggunakan laita. Ya, tidak mungkin. Aku ingin menjadi bunga mawar, tapi kalau aku ingin seperti bunga mawar, itu majaz, kan begitu ya. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi goal settingnya itu adalah perubahan. Jadi perubahan itu sesuatu yang niscaya. Perubahan itu sesuatu yang pasti akan terjadi. Di muka bumi ini tidak ada satupun yang tidak berubah, semuanya berubah. Manusia berubah, hewan berubah, benda-benda mati berubah, ya, tata surya berubah, alam ini berubah semuanya, dan itu merupakan sunatullah. Ya, kita berada dalam kandungan berubah menjadi manusia, bayi, balita, ya, yang lucu begitu ya, jadi anak-anak, ya, yang menjengkelkan, gitu ya, menjadi remaja misalkan, ya, remaja apa, ya, nyusahin gitu ya, jadi dewasa memuakan, kan itu ya. Jadi berubah terus manusia itu setiap periode. Begitu juga hewan, karena semua yang ada di muka bumi ini tidak semuanya bersifat fana, semuanya bersifat sementara, semuanya akan mengalami kematian. Benda-benda mati itu akan ada usianya, ya. Mobil itu ada usianya, pada saatnya dia sudah tidak bisa digunakan lagi karena banyak faktor, ya, kerusakan. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi perubahan itu sebuah keniscayaan. Maka kemarin kita kaji bahwa puasa itu adalah instrumen yang Allah berikan kepada kita agar kita itu bisa berubah. Berubah yang bagaimana? Berubah menjadi pribadi yang muttaqin, ya, menjadi pribadi yang bertakwa. Nah, takwa itu hadirin, kalau kita simpulkan, ya, karena di Al-Quran ciri-ciri orang yang bertakwa itu sangat banyak sekali. Tapi kalau kita simpulkan, orang yang bertakwa itu adalah orang yang punya kesolehan vertikal dan orang yang punya kesalehan horizontal, ya. Orang tidak bisa dikatakan bertakwa ketika hubungannya dengan Allah baik, tapi hubungan dengan sesama manusia itu buruk, tidak bisa dikatakan sebagai bertakwa. Atau sebaliknya, orang yang dengan sesama manusia dia begitu baiknya, tapi hubungannya dengan Allah tidak baik, dia pun tidak bisa dikatakan bertakwa. Orang yang bertakwa adalah orang yang memiliki kesalehan sosial, kesalehan vertikal dan kesalehan sosial. Komunikasinya dengan Allah baik, komunikasi dengan sesama manusia juga baik. Maka Allah Subhanahu wa taala ungkapkan salah satu ciri orang yang bertakwa itu di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-134 dan 135. Apa kesalehan vertikal yang harus tumbuh dalam diri kita selepas kita melewati madrasah Ramadan? Ya, Allah katakan yang pertama kesalehan vertikal itu adalah idza fa'alu fahishatan au zalamu anfusahum zakarullah, kan itu. Itu kesalehan vertikal. Kalau kamu melakukan perbuatan yang keji, fahisyah, ya, au zalamu anfusahum, atau menganiaya dirimu sendiri, zakarullah, segera ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Memang manusia tidak bisa lepas dari salah, tidak bisa lepas dari dosa, tapi manusia diberi kemampuan untuk mengingat kesalahan itu, sehingga bersegeralah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ciri kesalehan vertikal. Kalau kita sudah melewati madrasah Ramadan, hadirin, maka hati kita itu akan sensitif ketika melakukan dosa. Segera kita memohon ampunan kepada Allah, beristighfarlah atau memohon taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Allah, fahisyatan, perbuatan keji itu kan perbuatan yang ada korbannya, ya, itu keji. Kalau mungkar itu perbuatan yang tidak ada korbannya, ya. Apa contohnya perbuatan yang ada korbannya? Ngece, nah, itu ada korbannya. Nah, sederhana ya. Ya kalau membunuh mah, wah itu sudah tinggi kan gitu ya. Tapi yang sederhana, ngomongin keburukan orang lain itu ada korbannya, ya. Ngutil barang orang lain karena kecil, kalau besar disebut korupsi kayak kan gitu ya. Nah, kalau kecil mah ngutil katanya gitu, ya. Itu ada korbannya, itu perbuatan keji. Mungkar, perbuatan tidak ada korbannya. Orang tidak sholat, orang tidak puasa, orang tidak zakat, itu mungkar, ya. Tidak ada korbannya, itu hanya hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika kita melewati Ramadan, melewati madrasah Ramadan, maka setiap kali kita melakukan perbuatan itu, kita segera beristighfar, ya, kita segera mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itu karakter pertama yang mestinya tumbuh ketika kita sudah melewati madrasah Ramadan, ya. Yang kedua, fastaghfaru li dzunubihim, ya, mengingat perbuatan dosanya. Yang kedua, terus memohon ampunan kepada Allah, beristighfar, ya. Kalau istighfar itu untuk dosa-dosa kecil, tapi kalau untuk dosa besar itu dengan taubatan nasuha. Jadi kalau kita melakukan dosa besar ya dengan taubatan nasuha. Ya, taubatan nasuha ada syarat-syaratnya. Ya, memohon ampunan, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi, kemudian menyusuli dengan perbuatan yang baik. Gimana contohnya dosa besar itu? Nah, contohnya dosa besar itu niat ingin membatalkan puasa, ya, karena ini momentumnya puasa, ingin membatalkan puasa. Nah, dia mereka-reka supaya tidak kena hukuman, pergi dulu ke Solo. Nah, di jalan batal karena alasannya musafir. Allah tahu niatnya lo, ya. Allah tahu niatnya memang mau batal lo, kagak mau puasa kan gitu ya. Ya. Atau kebelet ingin berhubungan suami istri, wah gitu, ngajak istrinya, ayo belanja dulu ke Beringharjo, nanti alasannya musafir, ya. Itu dosa besar, hadirin yang dirahmati Allah, ya. Ya, itu dengan taubatan nasuha, harus dengan taubat, ya. Ayat-ayat ini kan diawali oleh kata-kata wasari'u. Dulu seingat saya pernah mengkaji ayat ini, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Jadi bersegera setiap melakukan kesalahan, ingat Allah Subhanahu wa taala, bersegera istighfar. Kalau dosa besar, mengingat Allah, langsung melakukan taubatan nasuha. Karakter itu yang mestinya muncul, ya, pada orang-orang yang sudah melewati madrasah Ramadan. Sedangkan kesalehan horizontalnya digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang yang memiliki kepedulian, ya, memiliki kepedulian
memiliki karakter berbagi, ya, mudah berbagi. Ya, bahasa Jawanya apa? Lumo, ya. Lomo apa lu? Saya bukan orang Jawa jadi lidahnya angel. Ya, tidak eman-eman. Ya, dia tidak eman-eman. Ya, karena ketika fisarra'i wadarra, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan luas, ya, kepedulian dia tidak ditentukan oleh apa yang dimilikinya, tapi kepeduliannya itu lahir dari dalam dirinya yang itu sudah merupakan karakternya. Rasa cintanya untuk berbagi itu lebih, ya, mengemuka, lebih tinggi dari rasa sayangnya terhadap sesuatu yang dimiliki. Karena begini hadirin, kalau orang hanya tidak pelit, ya, bisa jadi dia ketika punya makanan yang dia sukai, ya, dia tidak berikan itu kepada orang lain karena dirinya merasa suka. Nah, ini belum memiliki karakter berbagi. Ya, karakter berbagi mah mau enak mau tidak begitu, ya. Karena dia orangnya bukan orang yang suka eman-eman tadi, bukan orang yang lomo, ya dia berikan. Ya. Itu karakter yang pertama. Dan pendidikannya itu sudah begitu panjang Allah berikan kepada kita, ya, selama 30 hari di tahun ini. Bagaimana kita bisa merasakan lapar yang sangat di siang hari, keroncongan, ya, semangat bekerja berkurang karena fisik dalam keadaan yang lemah, konsentrasi selalu terpecah, ya karena kondisinya lapar, ya, mau ngerjakan apa bingung, kadang-kadang tidak semangat, ya begitu, ya. Adanya hanya pingin tidur aja, ya, atau santai, kan begitu. Itu kita bisa merasakan, ya, laparnya orang-orang yang tidak bisa makan, ya, dalam sehari, atau hanya bisa makan 1 kali. Ternyata kita makan 1 kali tidak bisa, nyatanya kita sahur dan buka, kan gitu. Padahal tidak dalam keadaan puasa, banyak orang yang tidak bisa makan, ya, sehari seperti kita. Ini ditarbiyah oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita punya kesalehan sosial, ada sensitivitas sosial kita kepada orang-orang yang berada di sekitar kita. Inilah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala madrasah Ramadan. Yang kedua, kesalehan sosial yang digambarkan oleh Al-Qur'an itu adalah wal kaziminal ghaid. Wal kaziminal ghaid itu mampu menahan amarah. Ya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marah itu sering dipicu oleh sesuatu yang menyinggung dirinya. Ya. Apakah terkait dengan hal-hal yang bersifat psikis atau hal-hal yang terkait dengan materi, ya. Nah, karena dia memiliki kecerdasan sosial, dia memiliki kecerdasan vertikal, ya, hal-hal yang terjadi kepada dirinya tidak akan mudah dia timpakan kesalahannya kepada orang lain, sehingga yang ada muncul rasa marah pada dirinya. Tapi dia akan sadari bahwa itu semuanya atas kehendak Allah, ya. Terjadi karena Allah. Yang harus kita tangkap adalah maksud Allah di balik peristiwa itu terjadi kepada diri kita, kan gitu. Misalkan di jalan ada orang tiba-tiba memotong jalan kita, kesenggol, kita marah habis-habisan, ya, menyalahkan orang karena memotong jalan. Secara waktu dia terkurangi, mungkin material juga, ya, karena dia mobil yang diserempet sepeda ontel umpamanya gitu, ya. Mau tidak mau ya harus bertanggung jawab. Tidak perlu marah, ya. Justru yang diambil hikmahnya,
ada pelajaran yang ingin Allah berikan kepada saya, atau ada kebaikan lain yang ingin Allah berikan kepada saya di balik peristiwa yang saya merasa ini sulit. Karena inna ma'al usri yusra. Ya, setiap kemudahan selalu diawali oleh kebaikan. Tidak ada kemudahan yang bim salah bim. Prosesnya harus melalui kesulitan. Ya, diawali oleh berbagai macam problematika yang kita hadapi. Ya, kita harus sadar, ya, harus tumbuhkan kesadaran bahwa itu semuanya adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang diungkap oleh Al-Quran itu adalah wal'afina 'anin nas, mudah memaafkan orang lain. Ini kesalehan sosialnya. Kenapa Allah ungkap dengan mudah memaafkan kesalahan orang lain? Di dalam sebuah hadis, hadirin, Rasulullah menyatakan bahwa di hari kiamat nanti ada orang yang bangkrut, ya, muflis. Siapa orang yang bangkrut itu? Dia yang datang dengan membawa pahala ibadah, pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat, pahala haji, pahala sedekah, infak, dan kebaikan-kebaikan yang lainnya, tapi hanya satu dia bawa kesalahan, yaitu dia menzolimi orang lain, dan orang lain itu belum memaafkan. Nah, ketika kita berada dalam pengadilan, kata Rasulullah, hanya gara-gara kita menzolimi orang lain, kita akan kehabisan pahala-pahala yang kita bawa. Karena kebaikan-kebaikan yang kita bawa akan diberikan kepada orang yang kita zalimi. Dan kalau tidak cukup, kesalahan-kesalahan orang yang kita zalimi akan ditimpahkan kepada kita. Maka betul-betul bangkrut kita tuh, tidak tersisa kebaikan sedikit pun pada diri kita. Nah, pentingnya kita suka memaafkan agar kita pun mudah mendapatkan maaf dari orang lain. Kita tidak menanggung dosa diri kita, dan kita tidak menanggung dosa orang lain. Karenanya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah betul-betul dengan bahasa yang tegas ungkapkan, ya, di samping akan membuat kebangkrutan, afina aninas itu adalah karakter yang akan mewarnai kebaikan kehidupan sosial kita. Tatanan kehidupan itu akan baik kalau satu dengan yang lainnya sangat mudah untuk memaafkan kesalahan. Karena manusia tidak pernah luput dari salah. Setiap manusia pasti salah. Tidak ada manusia yang sempurna di muka bumi ini. Karena ketidaksempurnaan itulah supaya tatanan kehidupan sosial itu tetap baik, hubungan kita tetap solid, perjalanan panjang hidup kita itu akan selalu diwarnai oleh kesalehan-kesalehan. Maka masing-masing kita harus memiliki karakter afina anin nas, mudah memaafkan. Dan mudah memaafkan itu tidak bisa muncul secara ujug-ujug, tidak bisa muncul secara tiba-tiba, ya. Itulah mengapa Allah bina kita, Allah didik kita lewat madrasah Ramadan. Karena melalui madrasah Ramadan ini kita akan mudah sekali untuk memaafkan. Dan Allah akan memaafkan kesalahan kita ketika kesalahan itu terkait dengan hubungan kemanusiaan, kalau kita sudah mendapatkan maaf dari orang yang kita zolimi. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu indah sesungguhnya apa yang Allah lukiskan di dalam Al-Quran, sehingga bagaimana kita mengimplementasikan Al-Quran dalam kehidupan kita, maka kita harus bisa memahami konstruksinya, ya. Di awal saya sudah menyampaikan di kajian awal tanggal berapa itu, jadi Allah memindahkan arah kiblat, kemudian Allah mewajibkan puasa,
semua terjadi di bulan Ramadan, di mana Allah turunkan Al-Qur'an. Itu artinya kan membentuk diri kita menjadi orang yang mudah berubah. Ya, menjadi orang yang mudah berubah, mudah mengikuti perubahan, karena perubahan sesuatu yang niscaya tadi itu. Orang yang tidak mau berubah dia akan tergilas oleh perubahan itu sendiri. Nah, ketika kita akan berubah, dituntut untuk berubah, Allah memberikan instrumen untuk berubahnya, yaitu puasa Ramadan. Ya. Terus apa tujuan berubahnya? Ya, goal settingnya tatakun, kan gitu, menjadi orang yang punya kesalehan vertikal dan punya kesalehan sosial. Kemudian supaya bisa maksimal diberilah stimulan, diberilah rangsangan-rangsangan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam banyak hadis Rasulullah mengatakan, amal soleh yang kita lakukan di bulan Ramadan pahalanya akan dilipat gandakan. Kalau kita bahagia terus menyambut Ramadan, melakukan puasa Ramadan, maka Allah akan haramkan pintu api neraka menyentuhnya. Ya. Dan seterusnya, banyak stimulan atau stimulus yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berikan kepada kita agar kita maksimal. Nah, maksimal atau tidaknya yang bisa mengevaluasi adalah diri kita sendiri. Ya, tidak bisa orang lain, karena puasa itu yang tahu hanya kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini puasa ini kan ibadah yang misteri, yang tahu ya hanya diri kita dengan Allah. Jadi maksimal atau tidaknya kita mengisi Ramadan, yang harus mengevaluasi adalah diri kita sendiri. Orang lain tidak bisa. Karenanya hadirin yang dirahmati Allah, masih 5 hari. Oh, nggak nyampe 5 hari ya, 4 hari dengan hari ini ya. Nah, bagaimana kita lebih memaksimalkan diri kita? Kalau berbicara Lailatul Qadar, agak lemah. Lemahnya apa? Karena banyak pendapat para ulama yang mengatakan Lailatul Qadar itu malam 27, ya semalam ini kan itu ya. Nah, makanya saya tidak berbicara Lailatul Qadar. Tapi karena Rasulullah melakukannya selama 10 hari terakhir bulan Ramadan, ya tetap kita sempurnakan. Siapa tahu Lailatul Qadarnya turun tanggal 29, nah kan itu, atau turunnya tanggal 30. Karena hadirin, terkait Lailatul Qadar itu kan misteri, ya. Makanya para ulama sampai sekarang aja berdebat. Ada ulama yang mengatakan Lailatul Qadar itu turunnya sekali. Ada yang mengatakan oh enggak hanya sekali, berkali-kali. Lah ya, kalau sekali misalkan turunnya di malam hari di Indonesia, lah di Amerika itu siang hari, berarti orang Amerika nggak dapat Lailatul Qadar, kan begitu ya, Muslim Amerika. Lah kalau turunnya 2 kali, gimana? Apakah malam dan siang? Kenapa Allah ungkapkan kata-katanya dengan Lailatul Qadar? Kok enggak menggunakan Naharul Qadar? Tapi sebagian ulama mengatakan oh Lailatul Qadar itu merujuk pada turunnya di wilayah tertentu, maksudnya Saudi Arabia, kan begitu ya. Ya ketika Saudi Arabia malam, ya walaupun di tempat lain siang, ya dihukumi dengan malam ketika Lailatul Qadar itu turun gitu ya. Nah, ini hadirin yang dirahmati Allah, berbagai misteri memang penuh dengan perdebatan terkait dengan Lailatul Qadar. Tapi tidak perlu diskusi panjang-panjang karena toh sama-sama tidak tahu begitu. Yang paling penting bagaimana mengikuti cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam contohkan, itulah yang akan menjadi sarana kita bisa memperoleh Lailatul Qadar. Selamat untuk terus menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini sampai dengan akhir. Mudah-mudahan amal-amal ibadah yang kita lakukan selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Aku qouli hadza billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.